ya teman-teman, ya kita ngobrolin tentang critical thinking. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum bagi rekan-rekan yang sudah hadir. Nah, hari ini kita mau sedikit ngobrolin tentang critical thinking. Apa sih critical thinking? Sesuatu yang mudah kayaknya ya, atau sesuatu yang sudah membosankan buat kita. Bicara critical thinking gitu. Baik teman-teman, hari ini kita akan ngobrolin tentang critical thinking. Ya, apa itu critical thinking, mengapa kita butuh, atau mengapa sih critical thinking itu mesti harus ada di dalam diri kita, gitu kan ya. Saya tuh sering berandai-andai nih, sering kali berandai-andai, kapan gitu ya anak buah saya tuh datang, terus kemudian dia ngobrol, Pak, saya sedang tidak ada masalah, Bapak punya masalah, saya bantu ya Pak ya. Wah, ini pengen banget itu ya, pengen ketemu anak buah, ya datang terus dia bilang, Bapak punya masalah. Sini Pak, saya bantu Pak, saya lagi nggak punya masalah nih, gitu ya. Baik teman-teman, mau profil saya ya, oke, saya pikir udah hafal. Kenapa sih kita butuh critical thinking? Mengapa critical thinking gitu ya? Nah, apalagi nih di dunianya Mas Nicholas yang notabene ada di dunia kampus gitu ya, maka memberikan pemahaman kepada teman-teman mahasiswa tentang critical thinking itu menjadikan sesuatu yang sangat sangat krusial sebenarnya. Bagaimana kita bisa critical thinking itu bisa menjadi bagian dari proses mereka, aktiviti mereka keseharian. Ya, oke. Setiap orang berpikir, katakan ya, thinking, oh ya setiap orang akan berpikir. Itu adalah sesuatu yang natural, ya. Tetapi berapa banyak sih pemikiran kita nih ya, pemikiran kita itu bias atau cuman versi kita, terdistorsi, kita mikirnya hanya sebagian, kita mikirnya uninformed, yang tidak terinformasikan, atau membutuhkan prejudice, asumsi-asumsi, perkiraan-perkiraan gitu ya. Nah, tergantung dari kualitas dari pola pikir yang kita hasilkan. Teman-teman, bicara critical thinking itu memang harus dilatih, ya. Kenapa? Ya, karena itu bagian dari keseharian kita untuk kita bisa berpikir kritis, ya. Apakah pemikiran kita itu kita ambil dari pemikiran orang lain, kita mendapatkannya dari baca buku, kita mendapatkan informasinya dari sisi yang mana saja gitu ya. Nah, artinya memang kemampuan kita berpikir, mendalami sebuah proses atau mendalami sebuah alur proses pemikiran itu tergantung dari seberapa sering kita melatih dari proses itu sendiri, ya. Nah, critical thinking merupakan seni dari analyzing dan evaluation, ya. Jadi berpikir secara analis dan mengevaluasi. Nah, itu definisi dari critical thinking. Bukannya critical thinking itu kita cuman sekedar asal bisa protes, asal bisa kritis, asal bisa istilahnya berupaya untuk membalikkan pemikiran orang lain atau berupaya untuk mencecar orang lain gitu ya. Nah, mungkin di satu definisi atau di satu persepsi itu bisa terjadi, teman-teman. Ya, di satu persepsi itu bisa terjadi. Tetapi di persepsi yang lain, maka mau nggak mau kita mesti harus berpikirnya secara positif aja. Ya. Mengapa kita butuh karyawan yang punya daya kritis? Ya. Tapi kadang-kadang banyak ya. Oke, sekarang saya mau diskusi nih dengan teman-teman ya. Oke. Lebih senang mana kita ketemu orang yang kritis atau yang tidak kritis? Yo. Yo, tergantung gitu. Ayo, silakan, ayo. Lebih senang mana kita ketemu orang kritis atau ketemu orang yang tidak kritis? Kalau lagi pemecahan masalah, bagusnya sama orang yang kritis. Lagi pemecahan masalah. Tapi kalau kita lagi mau kasih perintah, lebih baik jangan yang kritis. Nah, di antara kedua itu, mana persentase yang sering kita alami? Ayo, yang terbesar.
Ayo. Yang terbesar yang sering kita alami. Apa ya? Hampir 50-50 sih. Hampir 50-50 gitu ya. Oke. Tapi balik lagi tuh Pak Rinaldi, kenapa ya kita ketika memerintahkan sesuatu, kita nggak berharap orang itu kritis? Kalau memang kita ngerasa yang kita perintahkan itu memang udah benar, atau memang udah sesuai aturan kan, ngapain lagi dikritisi gitu kan. Okay. Tapi kalau kita sendiri masih abu-abu dengan yang kita perintah, memang wajar dikritisi. Oke, artinya tetap balik kepada diri kita gitu ya. Betul. Memberikan peluang untuk kita dikritisi apa tidak kan gitu ya. Misalnya gini, ada aturan masuk jam 8. Siap. Itu kan udah orang mau bilang macet, mau bilang ini ya nggak bisa. Ya. Gitu. Tapi kalau yang masih arena abu-abu memang agak susah. Ya. Mau toleransi. Oh, ini kalau yang misalkan ada tuh, saya pernah ketemu itu Pak Rinaldi. Misalnya, oh kalau rumahnya jauh, maka toleransinya segini. Kalau rumahnya deket, toleransinya segini. Oh, ada sempat itu dibuat waktu itu aturan main waktu saya di Jakarta. Itu kan jadi abu-abu gitu loh. Loh, rumah saya di situ, tapi muternya kan panjang, Pak. Wadah, repot ini ceritanya. Terus mau tak pakai yang mana? Kenapa? Saya kena 3 in 1, saya kena ini, saya kena ganjil genap, saya kena apa gitu ya. Ya udahlah, itu akhirnya menjadi abu-abu. Oke, sepakat gitu ya, teman-teman. Baik, saya lanjutkan dulu. Aduh, luar biasa untuk kita bicara berpikir kritis ya. Tapi kita, seberapa besar, seberapa sering kita butuh berpikir kritis. Teman-teman, kalau dengan kondisi yang sekarang, ini salah satu temuan gitu ya, salah satu temuan bahwa kompetensi yang paling diutamakan ya, yang satu dari kompetensi yang paling diutamakan di dalam membangun kualitas SDM itu adalah critical thinking. Ya, critical thinking. Karena di dalam kondisi yang sekarang, balik lagi J, kalau kita persepsikan dengan definisinya gitu ya. Jadi kalau kita bisa persepsikan dengan definisinya, critical thinking adalah seni menganalisa dan mengevaluasi. Ya, berpikir analis dan berpikir evaluatif. Nah, ini analis, evaluatif. Artinya apa? Nggak cuma menganalisa, tapi mengevaluasi. Proses itu dari analisa yang kita munculin, kita evaluasi lagi. Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Kalau itu dilakukan, apa yang terjadi? Nah, itu. Nah, ini yang mungkin harus kita bangun secara positif ya, termasuk ke dalam diri kita juga harus kita bangun secara positif. Nah, teman-teman, apa yang dimaksud dengan critical thinking dan apa yang bukan? Critical itu peduli. Ya, critical itu peduli, care, gitu ya. Ketika kita mengkritisi orang, kamu harus pakai helm. Kalau kamu nggak pakai helm, nanti ada bahaya, bla 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 bla, karena dia peduli. Kita mesti lakukan dengan cara seperti ini loh ya. Kita nggak bisa loh cara seperti ini ya. Maka kalau cara seperti ini itu nanti positif plus minusnya apa. Kalau ini plus minusnya apa. Nah, alangkah baiknya kalau ini bisa meminimalkan yang minus. Ini yang bisa mengoptimalkan yang plus. Critical itu peduli. Ya, result. Baik result kita maupun result orang lain. Kalau di dalam organisasi, harapannya adalah result yang dihasilkan adalah resultnya organisasi. Oke, critical is care. Critical is to be careful. Critical itu hati-hati, teman-teman. Critical itu hati-hati, ya. Ketika kita mau pikirkan, kalau saya melangkah, kira-kira kalau alternatif ini yang saya ambil, apa yang terjadi? Kalau alternatif ini yang saya ambil, apa yang terjadi, gitu ya. Saya waktu itu sempat sharing dengan teman-teman senior HR lah, pada saat saya masih unyu-unyu gitu ya. Pada saat itu saya masih ada di Pandaan, Pasuruan, gitu ya, sekitar tahun-tahun 2003, 2004, gitu kan. Nah, itu ngobrol dengan para senior-senior. Saya dikasih waktu itu dengan ketua GDM SDM ya waktu itu ya. Ada salah satu tokoh di sana, ketua grup diskusi MSDM di Jawa Timur. Dia ngobrol. Saya sempat ngobrol, Pak, saya tuh punya dilema nih. Ketika saya mau melakukan sesuatu ini, nanti saya khawatirnya persepsinya atasan saya akan seperti ini. Tapi kalau saya usulkan yang seperti ini, saya khawatirnya dia akan persepsi yang berbeda. Akhirnya saya diberikan pilihan. Pak Dwi, silakan ketika memilih sebuah pilihan atau ada sebuah pilihan di situ, maka kaji. Kalau dilakukan plus minusnya apa, kalau tidak dilakukan plus minusnya apa.
Begitu juga dengan pilihan yang berikutnya. Kalau dilakukan plus minusnya apa, kalau tidak dilakukan plus minusnya apa. Nah, itu yang harus dicoba, itu yang harus dikaji lebih detail. Mana yang kira-kira resiko yang masih bisa acceptable gitu ya, yang masih bisa kita sepakati, mana yang sudah nggak bisa kita sepakati. Demikian juga dengan benefit yang kita dapat, mana yang masih bisa kita tolerir, mana yang sudah tidak bisa kita tolerir. Itu mesti dilakukan. Nah, ini jadi bagian dari kehati-hatian kita gitu ya, untuk nanti kayak saya kena marah nih sama bos kalau saya memberikan alternatif yang salah. Kayak saya nanti akan kena tegur lagi. Nah, ya, terlepas dari hati-hati terhadap diri kita, tapi juga berperilaku dengan orang lain. Critical is to improve. Nah, jadi kalau tadi yang disampaikan atau yang cerita saya dengan Pak Rinaldi bahwa kalau kita punya kelonggaran abu-abu, terus kemudian abu-abu kelonggaran, terus kemudian si karyawan yang kita kasih kelonggaran padahal harusnya dia bisa nyampe sekitar 30 menit, tapi ternyata dia bilangnya rumahnya harus muter bla 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 dan lain sebagainya, ada banjir lalala gitu ya. Nah, itu kritis, tapi kritis bukan dalam konteks critical thinking. Ya, dia berpikir, dia menjalankan, dia kritis gitu ya, tapi bukan critical thinking. Karena pada dasarnya kalau kita bicara critical thinking secara positif adalah care, careful, improve. Kalau dia ngomong hanya untuk membuat pembenaran, nah itu kalau kita bisa masukkan ke dalam definisi kita diskusi hari ini, maka itu tidak termasuk di dalam critical thinking, karena bukan masuk ke care, bukan masuk di careful, bukan masuk ke improve. Oke. Critical bukan untuk menyerah, bukan untuk bukan untuk menempatkan diri kita menjadi orang yang put down, itu mungkin lebih ke penyesalan atau apa gitu ya. Put down itu apa ya Kak Lydia ya? Kalau kita bisa bahasakan secara bahasa keseharian gitu ya. Critical is not to put down. Kalau saya sih menangkapnya nggak cuma pasrah gitu ya. Kalau saya sih nangkapnya itu. Oke, ya teman-teman. Lanjut. Critical is not sarcastic. Ya, bukan untuk mencibir. Ya. Critical is not to negate. Bukan sesuatu yang kita harus berpikir negatif. Bukan sesuatu yang bagaimana kita membenarkan sesuatu yang salah. Critical is not to negate. Oke, next. Jadi, bagaimana critical thinking itu berjalan atau berlaku? Proses, purpose, result. Ya, ada prosesnya, ada tujuannya, dan ada hasilnya. Kita lihat sekarang. Teman-teman, apa yang teman-teman lihat? Apa yang teman-teman lihat? Yuk. Boleh ketik, boleh on mic. Ya, apa yang teman-teman lihat? Sorry, maaf. Dompet, oke. Yang lain? Elegan, oke. Yuk. Brand, ada. Fossil itu ada brand. Wah, saya malah nggak ngerti fossil itu apa. Merek terkenal, yes. Ya. Oke, teman-teman, ya. Boleh nggak kita membacanya juga, apa yang Anda lihat, apa yang kita maknakan, tulisan what do you see atau kita dompet itu kita cerita banyak itu bisa gitu ya, lengkap dengan ceritanya gitu ya, boleh gitu ya. Artinya mungkin orang akan melihat dengan cara yang berbeda ya, bisa dengan cara yang berbeda meskipun maknanya adalah, meskipun barang itu cuma satu. Teman-teman, analytical kemudian kritik.
analytical, kemudian kritis. Misalnya terkait dengan color, terkait dengan shape-nya atau modelnya, terkait dengan desainnya. Oh, ini banyak ya. Jadi ketika kita bicara menganalisa, analisa dulu nih kita. Ketika bicara ini kita analisa dulu. Apa sih di sini? Kita analisa. Oh, warnanya apa, bentuknya apa, judulnya apa, mereknya apa, kemudian modelnya apa, variasinya apa saja. Oh, itu kita jelaskan semua. Nah, baru setelah itu kita akan bicara critical thinking-nya. Ya, teman-teman. Jadi critical itu proses dari setelah analytical, ya. Critical proses dari analytical. Kalau orang tiba-tiba dalam tanda kutip nyun sewu, mohon maaf, jeplak, kalau bahasa Jawanya itu jeplak, asal ngomong, itu bukan critical, ya. Orang-orang demo, dia pokoknya asal teriak, weh, itu bukan kritis gitu ya. Ini bukan critical thinking, ya. Itu sesuatu yang berbeda. Kita sekarang menempatkan critical thinking dari sisi positif, ya. Analytical evaluation, ya. Analytical evaluation. Care, gitu ya, careful, improve, gitu ya, bukan sesuatu yang negatif. Nah, itu adalah critical thinking. Baik, critical is perfection, ya teman-teman. Critical is perfection. Berharap ada kesempurnaan di situ, meskipun kita tahu ya kesempurnaan bukan milik kita, gitu ya. Oke, tapi berupaya untuk menjadi perfect. Ada elemen-elemen pola pikir nih ceritanya. Kita bicara, ketika kita berpikir sesuatu, atau katakanlah kita menghadapi satu kajian gitu ya, satu kajian, maka yang harus kita pikir adalah purpose-nya apa dulu nih, gitu ya. Kemudian ada problemkah di situ, ada isukah di situ, ya. Kemudian kita bicara informasi, datanya apa, faktanya apa, observasinya apa, hal-hal yang dialami apa, itu kita bicara information. Kemudian kita bicara interpretasi dan inference. Ketika bicara sebab, ketika bicara data, ketika bicara fakta, maka kita harus menginterpretasikan. Oke, menginterpretasikan. Kemudian ada konsep yang kita jadikan sebagai acuan. Konsepnya apa? Teorinya mana? Ada enggak? Kalau kita bicara ini dasar hukumnya gitu ya, apalagi kalau kita bicara orang-orang legal atau orang-orang IR gitu ya, ada nggak dasar hukumnya, apa yang menjadi acuan, panduan, guidance, dan lain sebagainya. Dari muncul konsep dan lain sebagainya akan kita bicara asumsi. Oke, oleh karena kita berasumsi dari apa? Baik daripada informasi yang muncul, kita interpretasikan dengan dasar-dasar konsep yang ada, maka kita berasumsi. Bisa berubahkah atau bisa berbedakah asumsi tersebut? Bisa, ya, bisa, tergantung. Misalnya, pendalaman saya terhadap konsep, saya dangkal, cuman saya paham hanya satu konsep. Teman saya bisa paham 3-5 konsep. Mungkin pendalaman dia dalam menginterpretasikan lebih dalam daripada saya. Ya. Nah, ini akan muncul implikasinya ketika hasil asumsi kita ternyata terimplikasikan, tentunya ada konsekuensinya. Karena pendalaman saya yang tidak dalam, teman saya lebih dalam, kemungkinan hasilnya lebih bagus dari teman saya di situ. Maka kita bicara point of view, frame of reference, perspective, orientation. Jadi ketika ada implementasi, implikasinya, ada konsekuensinya, maka kita bicara point of view-nya ada di mana. Teman-teman, ini mungkin akan bicara tidak harus ngurut ya. Biasanya kalau di dalam konteks berpikir, ini pun tidak harus ngurut. Oke. Baik. Kita coba lagi. Sensitivity terhadap standar intelektual universal. Ada clarity, ada akurasi, ada precision, ada relevance, ada depth, breadth, significance. Nanti sebenarnya gini, kalau misalnya kita bisa ketemu offline gitu ya, saya ada software yang bisa dijadikan alat bantu untuk mempertajam yang namanya critical thinking, gitu ya. Namanya adalah Mind Mapper. Nah, di dalam Mind Mapper itu kita bisa menyusun atau melatih pemikiran-pemikiran kita supaya kritis. Kritis itu artinya apa? Analisanya dalam, evaluasinya tepat. Gitu ya.
Cuman sayangnya kita nggak bisa ini ya, nggak bisa bisa ini. Tapi kalau memang nanti teman-teman pingin, saya ada softwarenya. Kalaupun misalnya mau di download atau diinstal, silahkan ya, silahkan. Tapi memang file itu ada crack-nya, jadi terkadang di awal dia akan mengidentifikasi sebagai virus ya, sebagai sesuatu yang membahayakan, tapi sebenarnya enggak. Karena saya pun install di tempat saya, install di laptopnya anak saya, nggak ada masalah gitu. Nah, kalau memang teman-teman mau, ayo, itu ada MindMapper. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa adopsi. Oh, kira-kira ini toh. Tadi itu saya pakai dari tahun 2008, alhamdulillah gitu ya. Dari tahun 2008 saya belajar MindMap, saya menggunakan tools itu. Jadi kalau setiap kali ada meeting, setiap kali ada kajian project, program, dan lain sebagainya, maka senjata saya adalah MindMap. Ya, senjata saya MindMap. Oke, baik. Di sini teman-teman kita lihat clarity. Jadi ketika menemukan sebuah permasalahan atau satu fakta yang harus dihadapi, maka yang harus kita klarifikasikan adalah dapatkah itu dielaborate lebih jauh? Dapatkah itu didalami lebih jauh? Apa yang bisakah itu apakah bisa diberikan contoh? Apakah bisa mengilustrasikan apa yang Anda inginkan? Jadi ini lebih kepada pertanyaan-pertanyaan yang menggugah critical thinking kita untuk lebih dalam. Gitu ya. Critical thinking kita untuk bisa lebih dalam. Oke. Oh, siap, Mas Wirakni. Pakai ini ya, MindMap ya. Luar biasa ya, teman-teman. Saya setiap kali pindah ke perusahaan, selalu saya pakaikan itu. Termasuk waktu itu kalau di Kino itu sempat seluruh sales saya itu harus punya MindMap. Karena ketika mereka bicara MindMap, mereka bisa mengidentifikasi, bisa membuat program, itu banyak yang bisa didapat dari MindMapper. Oke, teman-teman. Oke, clarity. Jadi ketika ada problem, apakah kita sudah merasa cukup? Itu yang seringkali gini ya, yang seringkali membuat kita ini merasa bahwa oh ya sudah cukup di situ aja lah, gitu ya. Ya sudah cukup di situ aja lah. Oke. Ini yang seringkali membuat kita merasa bahwa terkadang pengambilan keputusan kita juga belum pas. Oke. Lanjut dengan akurasi. Bagaimana Anda bisa mengecek itu? Apa yang Anda hasilkan dengan hasil ceknya? Bagaimana Anda bisa menemukan itu adalah hal yang benar? Bagaimana Anda bisa memverifikasi atau mengujinya? Akurasi. Ya. Nah, ini kalau teman-teman di praktisi coaching, bagus ini. Karena pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan powerful. Ya. Ketika kita menemukan dia sudah menyatakan pendapatnya, kita tanya, seberapa yakin Anda dengan pendapat Anda? Bagaimana Anda bisa meyakinkan itu membuat diri Anda lebih yakin? Apa yang akan Anda lakukan? Wah, ini udah pertanyaannya coaching banget dia. Ya, pertanyaannya coaching banget itu nanti. Presisi. Jadi ada clarity, gitu ya. Ada akurasi, ada presisi. Bisa lebih spesifik kan? Gitu ya. Atau apakah Anda bisa memberikan saya lebih detail? Apakah lebih eksak atau lebih nyata, gitu ya? Dapatkah Anda memberikan itu lebih nyata, gitu ya? Nah, itu presisi. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita untuk bisa menggali lebih dalam atas apa? Fakta, informasi, data. Ya, fakta, informasi, data. Relevance, bagaimana keterkaitannya dengan masalah tersebut, ya? Bagaimana Anda bisa memastikan atau bisa menjawab dari pertanyaan tersebut atau menyesuaikannya dengan pertanyaan tersebut. Bagaimana Anda bisa membantu, bagaimana itu bisa membantu kita dengan isu yang ada, gitu ya. Nah, ini relevansinya, ada nggak relevansinya itu, gitu ya. Kalau kita bicara coaching, biasanya gini, bicara relevansi ya. Oke, menurut Anda, apakah keyakinan hidup Anda yang Anda yakini itu memang sudah sejalan dengan apa yang Anda pilih? Misalnya gitu ya.
Oh, itu pertanyaan-pertanyaan coaching, ya, pertanyaan-pertanyaan coaching di situ, gitu ya. Karena untuk memaksa seseorang itu akan selalu berpikir kritis. Dan coaching itu pendekatan yang luar biasa sekarang. Ya, ketika kita ingin mengembangkan anak buah, maka metodologi yang pas untuk anak-anak milenial, untuk kita ya, untuk mengharapkan employee kita itu bisa lebih punya daya berpikir kritisnya, maka yang kita ajak adalah pertanyaan coaching, gitu. Ya, jadi ketika dia punya solusi, kita bilang, oke, menurutmu solusi yang kamu sudah sampaikan itu adalah solusi terbaik. Gitu. Oh iya Pak, gini-gini. Oke, kalau terbaik artinya kalau relevansinya dengan hasil yang nanti kita capai dengan masalah yang sekarang ada di mana, gitu ya. Terus kita gali di situ. Nah itu teman-teman, ini akan bisa mengajak tim kita pun untuk bisa berpikir kritis, gitu. Oke, baik. Kedalaman, faktor-faktor apa yang membuat ini menjadi sulit? Ya, apa kompleksitas dari pertanyaan ini? Apa kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dan yang akan kita deal dengan, yang akan kita sepakati atau kita terima, gitu ya? Sampai seberapa besar keberterimaan kita? Nah ini ya. Oke, jadi teman-teman nggak bicara critical thinking itu, maka kita akan bicara bagaimana kita mengcoaching diri kita, ya, mengcoaching diri kita seberapa kita punya kedalaman atas pemahaman, ya, baik analisa maupun evaluasinya. Oke, keluasan. Bagaimana Anda bisa melihat ini dari perspektif yang lain? Ya, saya pernah, ini salah satu teknik coaching yang saya pakai. Saya ketemu dengan salah satu pembelajar waktu itu. Saya ngajar di Surabaya, saya ngajar koordinator pemagangan. Saya ketemu dengan salah satu pembelajar, gitu ya. Ketemu dengan salah satu pembelajar, dia ngobrol dengan saya, terus kemudian kita lakukan coaching. Dia ngomong, Pak, kenapa sih saya itu ya kalau ketemu dengan atasan, saya itu nggak pernah bisa ngomong. Atasan saya itu selalu pasti benar, selalu benar. Padahal sebenarnya kalau ketika saya terlepas daripada itu, saya pikirkan kembali ketika tidak berhadapan dengan beliau, itu saya menemukan ada yang masih harus saya dalemin lagi gitu loh, masih bisa saya counter, tapi kayaknya nggak bisa. Oke. Sampai akhirnya saya menggunakan ini ya, tapi nggak dalam pertanyaan ya. Apakah Anda apakah Anda sudah pernah melihat dari perspektif yang berbeda? Tapi saya nggak ngomong. Jadi waktu itu teknik saya adalah gini. Oke. Bayangkan saya ini adalah atasan Anda. Oke. Anda adalah Anda. Sudah? Nah, sekarang kita pindah tempat duduk. Anggaplah diri Anda itu adalah sebagai atasan Anda, saya adalah Anda. Kita bagi tempat duduk. Kemudian, setelah berpindah tempat duduk, bayangin aja, nggak usah ngomong, bayangin aja. Silakan bayangkan, bagaimana saya sebagai Anda menyampaikan sesuatu hal atau banyak hal, dan apa yang Anda rasakan sebagai atasan. Ini secara otomatis saya mengajak mereka atau asesi saya, coach saya itu melihat dari sisi yang berbeda, ya, melihat dari sisi yang berbeda. Apa sih, gitu ya? Akhirnya kita diam. Adalah 1 menit setengah lah, 1 menit setengah lah, gitu ya. Saya tenang, saya tungguin, gitu ya. Kemudian dia berdiri atau dia menyampaikan ke saya, sudah Pak, sudah baik, ayo kita pindah tempat duduk lagi, kemudian dia ngobrol. Jadi apa yang Anda rasakan kalau Anda berposisi sebagai seorang atasan, ya? Ternyata dia merasa bahwa apa yang dia ceritakan
itu belum terkonsep dan terstruktur. Sehingga atasan merasa bahwa apa yang tersampaikan itu jadinya putus-putus, bukan satu rangkaian yang luas. Dan ketika sedang tidak dalam bentuk komunikasi gitu ya, dia sedang keluar, dia ini sudah selesai, dia keluar gitu ya, maka dia berpikir, oh iya ya, masih ada yang kurang, masih ada yang kurang. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang itu bisa mengevaluasi diri sebenarnya teman-teman. Ya, bisa mengevaluasi diri di situ. Oke, ya. Nah ini yang mungkin perlu menjadi apa ya, menjadi proses belajar kita ya di situ ya. Baik, dari sisi kedalaman kita akan bisa membandingkan ini dari poin yang berbeda atau melihat dari cara yang lain. Nah itu bisa kita tanya. Contoh misalnya kalau kita bicara mengenai mungkin di dalam proses coaching kita melihat, oke, menurut Anda apa yang dipandang oleh teman Anda dari sikap Anda, misalnya gitu ya, dia merasa dirinya bagus banget, oke, mungkin kita akan bisa lihat, menurut Anda, apa yang bisa teman Anda komparasi atau teman Anda bandingkan dengan apa yang Anda lakukan, gitu. Bisa aja nanti itu, betul-betul kita mendalami sebuah proses critical thinking yang ya inisiatornya bisa jadi dari diri kita juga ketika kita bicara atau kita menghadapi satu problem. Oke, teman-teman. Logik. Apakah semua ini make sense gitu ya? Apa ya? Logika gitu ya, masuk akal gitu ya. Masuk akal gitu ya. Tuh. Tapi bayangin teman-teman gini. Kalau itu tidak kita tanyakan secara alam bawah sadar, kita nggak tertrigger loh. Ya, secara bawah sadar itu kita nggak tertrigger. Kalau cuma di pikiran saja, Jadi jangan merasa heran kalau ada orang yang butuh ngomong sendiri, ya, yang butuh ngomong sendiri. Karena kadang-kadang kalau cuma dibayangkan atau cuma ada di pikiran, itu nggak nge-trigger diri kita untuk berpikir kreatif loh, ya. Jadi kadang-kadang masuk akal nggak sih kalau saya itu adalah bentuk dari dia terus mengkaji dirinya sendiri gitu, men-challenge dirinya untuk bisa menemukan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi ini benar-benar bicara critical thinking, daya dorongnya adalah dari activity coaching itu bisa dilakukan, ya, activity coaching itu bisa dilakukan. Oke, teman-teman. Nah, signifikan terkait dengan problem itu apa sih hal terpenting ya dari problem ini yang harus kita pertimbangkan, gitu ya. Apakah ada ide yang cemerlang yang harus kita fokus di sana, gitu ya, atau ide intinya, gitu ya, atau dari fakta-fakta yang mana yang kita bisa lihat itu yang paling penting, ya. Nah ini saya suka banget ini. Kalau ngelihat kalimat penting gitu ya. Kadang-kadang kalau di dalam konsep coaching gitu kan, saya dalam konsep coaching itu kita kadang-kadang bertanya gini, menurut Anda penting nggak sih? Gitu ya. Oh penting, oke. Saya tuh pernah nanya nih ke teman-teman karyawan gitu ya. Mohon izin nih teman-teman. Apakah teman-teman merasa diri Anda penting di organisasi? Oh penting. Oke. Kalau saya bilang 1 sangat tidak penting, 5 sangat penting, ada di posisi mana? Gitu ya. 5. Oh 5 sangat penting. Oke. Pertanyaan saya, kalau misalnya Anda digantikan oleh karyawan lain, memungkinkan nggak? Memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan berarti menurut Anda, apakah posisi kita itu sangat penting dan tidak tergantikan? Yang enggak sih Pak Dwi, gitu ya. Ya, oke, berubah lagi. Ya, mungkin kita bicara 4 lah. Oke, 4. Tapi itu menjadi pemikiran men-trigger diri kita untuk mempertimbangkan kondisi yang lebih fair. Oke ya, signifikan. Fairness. Oke. Jadi apakah ini fair, apakah ini adil, apakah ini seimbang gitu ya. Problem-problem yang kita terima ini gitu ya. Nah ini teman-teman, fairness. Oke. Nah sebelum ke sana, saya masuk ke sini deh. Apa yang teman-teman lihat?
Apa yang teman-teman lihat? Boleh ketik. Boleh diketik. Wajah? Visual kasat wajah? Oke. Ada lagi? Orang main suling, wanita, wajah. Yes. Ya. Jadi, tergantung kita pendalaman kita nih, persepsi. Oh, kita mau ngelihat dari sisi yang mana, point of view yang mana gitu ya. Nah, sebenarnya gambar-gambar yang seperti ini tuh melatih kita, atau bukan melatih sih, sebenarnya men-challenge kita bahwa kita harus mampu menyadari bahwa orang itu bisa berpikir di luar apa yang kita pikirkan. Ya, di luar apa yang kita pikirkan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Yo. Wanita di atas batu, ada sungai dan sebagainya. Oke, siap Mas Denny. Oke. Jadi, ayo. Terkait dengan critical thinking. Kalau tadi kita sempat diskusi di awal, banyak macam orang berpikir, orang menunjukkan pemikiran kritis. Boleh nanya, Cak? Lanjut, Pak Rinaldi. Gimana caranya menumbuhkan kepada seseorang untuk dia bisa punya pemikiran yang kritis, khususnya kepada orang-orang yang udah dalam posisi stagnan ya? Oke. Saya coba menggali dari sisi coaching ya. Jadi, saya pernah ketemu, ini bukan pernah ketemu, malah saya ada di lingkaran sana itu Pak Rinaldi. Di manajemen, di lingkup manajemen yang ada di saya, yang di mana, di tempat perusahaan yang sebelumnya, gitu ya, di perusahaan yang sebelumnya, saya mendatangkan beberapa teman-teman coach, kemudian ikut join di perusahaan. Kita minta mereka bisa nge-coaching para leaders, jadi para all manager, gitu ya, para all manager. Kemudian dari sini kita ngobrol. Saya ngobrol dengan sales manager, teman-teman ada ngobrol yang lain, gitu ya. Bahkan ada termasuk yang dari top management pun diajak ngobrol oleh salah satu coachnya, gitu. Setelah itu istirahat dong, ngumpul kita. Ini para coachnya yang ngumpul. Komentar mereka satu, Pak. Kemauan berubahnya rendah. Karena mereka orang-orang lama. Iya, setuju. Ya, ketika kemauan berubah rendah, nggak bisa di-coaching. Nggak bisa di-coaching. Artinya, kalau saya menggunakan bahwa pendekatan coaching itu adalah pendekatan dengan critical thinking, maka ini akan sulit. Karena apa? Karena ketika mereka di-trigger dengan challenge, gitu, trigger. Kalau menurut Anda, apa yang harusnya Anda lakukan? Kalau menurut Anda, apa yang mesti harus diperbaiki? Kalau menurut Anda, apakah hal ini sudah bagus? Kalau menurut Anda, oh itu nggak bisa di-challenge. Lambat banget. Harus dituntun. Maka coaching nggak bisa jalan. Apa yang muncul? Harus ada needs baru, Pak. Kalau nggak ada needs baru, dia nggak akan bisa di-trigger. Dia akan ada di dalam kenyamanan itu. Nah, needs baru ini yang penting buat kita untuk ditumbuhkan. Biasanya pendekatannya nih adalah keluarga. Pendekatannya biasanya ke keluarga. Gitu ya. Apa sih yang Anda inginkan di keluarga Anda? Apa sih yang Anda harapkan dari keluarga Anda? Apa sih yang Anda inginkan terhadap anak Anda? Apa sih? Harus itu dulu. Ketika muncul trigger bahwa dia ada keinginan atau ada kemauan untuk menjadi lebih baik, maka itu kita challenge, gitu. Wow, thank you banget nih, Cak. Ini masukan bagus banget nih. Enggak, soalnya saya lagi ngalamin itu, Cak. Beneran, saya lagi ngalamin itu dan ini memang orang-orang lama yang udah posisinya cukup tinggi, ya mereka udah stuck gitu. Ya. Dan mereka udah posisinya udah belasan tahun yang mikir ya udah kalau tinggal hitung aja gitu kan. Ya, betul. Biasanya gitu. Nah, mereka nggak tahu. Ketika dihitung, ketika selesai, apa yang mereka lakukan 5 tahun lagi? Nggak tahu. Oke, mereka 3 tahun, 2-3 tahun mereka merasa diri mereka hidup. Oke, siap. Pertanyaan saya adalah, ketika 5 tahun ke depan, apa yang Anda ingin capai?
Apa yang terjadi dengan anak Anda? Apa yang terjadi dengan keluarga Anda? Apa yang terjadi? Oh, itu yang di-challenge. Gitu. Thank you, Cak. Ya. Masukannya bagus banget. Oke. Thank you. Ya, ini saya pengalaman karena memang saya ketemu itu ya Pak Rinaldi. Orang-orang lama saya nggak bisa kemana-mana. Aduh, ini ribet. Aduh. Nah, justru itu yang sekarang lagi dialami nih, Cak. Lagi kepentok ini. Nah, itu. Jadi sebenarnya kita ajak aja dia. Oke, berarti kalau Anda dapat pesangon, berapa tahun Anda bisa hidup dengan pesangon? Apa sih yang Anda rencanakan dengan pesangon? Wah, kita ngobrol lah itu. Apa yang Anda rencanakan dengan pesangon? Oke, menurut Anda, apakah pesangon yang diterima itu akan sesuai dengan prediksi Anda dan sesuai dengan prediksi Anda gitu? Oh iya, kan sudah ada aturannya dan sebagainya. Oke, setelah Anda mendapat, bayangin, langkah tahun pertama apa yang Anda lakukan? Tahun kedua apa yang Anda lakukan? Tahun ketiga apa yang Anda lakukan? Oh, dia challenge gitu aja. Gitu ya. Gitu. Biasanya orang di coaching itu nggak mau. Kenapa? Karena dia ditantang untuk selalu jawab. Itu masalahnya. Saya ketemu teman-teman tuh kadang-kadang gitu. Cak, saya jangan ditanya terus toh. Emang pertanyaan saya sulit ya? Ya enggak sih. Tapi kan saya jadinya harus mikir terus. Yang mikir terus. Sama seperti itu nanti ketika Pak Rinaldi ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya nanti Anda punya pesangon, dapat duit gitu ya, tahun pertama apa sih yang Anda lakukan gitu ya, masih enteng jawabnya. Ketemu tahun kedua, berat. Tahun ketiga, lebih berat lagi, karena dia harus ngitung. Sudah habis di tahun pertama, sudah berkurang di tahun kedua. Ini tahun ketiga saya mau ngapain ya? Saya mau ngapain ya? Nah, itu nanti kita akan lihat. Needs-nya muncul lagi di sana gitu. Gitu, Pak. Oke, siap, thank you. Ada yang lain monggo silakan kalau kita mau sharing ya. Bicara critical thinking memang sangat unik gitu ya. Oke. Baik. Saya lanjut teman-teman. Ya. Ini standar. Di level standar itu kita akan bicara mengenai clarity, akurasi, relevance, logic, breadth, presisi, signifikan, completeness, fairness, depth. Jadi, ketika kita mendapati satu acuan atau satu kajian, satu pemahaman, satu pemikiran, silakan kita pastikan clarity-nya oke apa enggak. Akurasinya, akurat enggak sih informasi? Bagaimana Anda memastikan bahwa informasi yang Anda terima atau kondisi yang Anda rasakan sekarang itu merupakan hal yang memang betul-betul penting buat Anda, misalnya, gitu ya. Jadi ada akurasi, relevan, logicalness. Berarti ini memang benar-benar kita akan jalankan dari sisi trigger untuk kita terdorong mendalami sesuatu itu dengan sangat yakin dan paham banget. Ya. Oke, dari sisi standar ini yang harus diaplikasikan, setelah itu kita belajar untuk mengembangkan dengan apa? Tujuannya apa, purpose, questions, point of view, informasinya, kemudian kita inference-kan, gitu ya. Terus dasar kita konsepnya pakai apa, kemudian diimplikasikan. Setelah implikasi, kita mengasumsikan kira-kira ini loh yang sebaiknya kita akan jalankan. Nah, tentunya didukung dengan apa? Intellectual trait dari humility, otonomi intelektual, integrity, courage, perseverance, confidence in reason, intellectual empathy, fair-mindedness, gitu ya. Nah, teman-teman, biarkan intellectual traits akan berkembang, tapi yang paling kita kejar sekarang adalah bagaimana kita bisa mengaplikasikan standar dari critical thinking. Ya. Baru kita masuk kita kembangkan, semoga intellectual trait kita itu akan berkembang juga, ya. Oke. Aspek critical thinking adalah quick thinking, creative thinking, analytical thinking. Aspek-aspeknya di sini nih. Di dalam diagram di bawah ini, huruf apa saja yang terdapat dalam water? Boleh ketik. Boleh diketik, boleh dicat.
Oke. Selain W ada satu huruf lagi, teman-teman. T. Oke, siap. Ya. Di water itu ada W sama T. T-nya di mana? Ini T-nya. Asik. Oke, yuk. Thank you Mbak Siti. Luar biasa. Baik ya, teman-teman ya. Nah, ini kita bicara critical thinking. Teman-teman, proses critical thinking itu memang harus diawali dari keseharian kita gitu ya. Kalau kemudian cara terbaik Jepang, critical thinking dan menghindari uncertainty gitu ya, maka kita menggunakan contoh dari sistem manajemen Jepang. Ya, di sistem manajemen Jepang, apa itu yang mereka lakukan? Ada 5 why, ada coaching teknik. Tadi sudah kita diskusi ya, tentang coaching tekniknya ya. Kita sudah diskusikan tentang coaching teknik. Tadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah mencoba kita trigger, kita dorong, kita sampaikan, itu adalah pertanyaan-pertanyaan coaching. Ya, itu adalah pertanyaan-pertanyaan coaching. Maka saya fokus dengan 5 why ya. 5 whys gitu ya, teman-teman. 5 why teknik dikembangkan ya oleh Toyota Motor Corporation sebagai komponen kritikal untuk problem solving training. 5 whys. Ya, 5 whys. Nah, 5 whys ini akan mendorong kita untuk menggali setiap problem gitu ya, sampai dengan kita ketemukan root cause-nya. Sampai ketemu root cause-nya. Observe, production, floor, without preconceptions. Maka tanyakan why 5 kali, setiap kali ketemu ada, setiap di every matter gitu ya, setiap hal. 5 kali setiap hal. Maka gunakan 5 why untuk membantu menemukan root cause-nya. Oke, teman-teman. Sudah ada yang punya pengalaman menggunakan 5 why di organisasi? Oke, boleh sharing? Saya pernah ketemu dengan salah satu konsultan. Dia menggunakan 5 why. Yang membuat saya merasa terheran-heran, padahal dia menyatakan dirinya adalah konsultan senior, adalah setiap kali ada masalah, dia cukup menemukan satu penyebab. Kenapa lampu itu mati? Karena kepanasan. Kenapa kepanasan? Karena terlalu lama dinyalakan. Kenapa dia terlalu lama dinyalakan? Karena lupa, tidak dimatikan oleh karyawan yang terakhir keluar. Nah, kenapa ada lupa? Karena tidak ada remindernya. Oke. Terus kemudian, itu sudah 5, dia bilang, jadi solusinya apa? Dibuatkan reminder bahwa setiap selesai pekerjaan, lampu harus dimatikan. Oke. Apakah menyelesaikan masalah? Belum tentu, saya bilang. Belum tentu. Meskipun itu 5 W, iya, tapi belum tentu. Ya, apakah karena ada perilaku? Bukan karena mungkin ada situasi, kondisi lingkungan yang membuat dia lumayan cepat panas, atau yang lain. Itu memungkinkan. Oke, tapi saya ketemu dia konsultan senior seperti itu. Oke, ya. Jadi teman-teman, kalau kita bicara, kita menggunakan 5 W dengan fishbone analysis. Ketika muncul problem, kita lihat dari sisi lingkungan, dari sisi measurement-nya, dari sisi mesinnya, dari sisi people-nya, dari sisi hal-hal yang lain, gitu ya, atau dari sisi yang tidak diketahui. Apa saja di sini yang kira bisa kita kaji? Jadi bukan cuma satu hal ketemu, kita tanyakan why, ketemu alasan, kita tanyakan why lagi, ketemu alasan, selesai. Enggak, itu masih satu. Dari sisi perilaku, belum dari sisi lingkungan, belum dari sisi measurement, belum dari sisi mesin. Gitu. Ya. Nah, ini yang teman-teman diupayakan untuk kita bisa lebih dalam, lebih detail di dalam menggali sesuatu.
Ini adalah 5 wise worksheet. Ya, jadi kondisi abnormalnya apa? Ya, kondisi abnormalnya apa? Mengapa terjadi? Kalau yes itu ke kanan dengan metode apa? Kalau no berarti turun ke bawah lagi. Yes ke kanan, no ke bawah lagi. Yes ke kanan, no ke bawah lagi. Tapi tetap teman-teman kita mengkajinya dari berbagai sisi ya, bukan hanya cuma dari sisi perilaku, bukan cuma dari sisi alat, mungkin ada dari sisi yang lain. Ya, gitu. Oke, jadi ini 5 wise worksheet. Saya mau coba tunjukin teman-teman, ya. Saya mau coba tunjukin teman-teman terkait dengan mind mapper. Sorry. Jadi kalau nanti misalnya kita sempat, saya coba akan share saja nanti linknya, apa yang bisa di-download untuk di mind mapper. Mungkin tapi kalau teman-teman menggunakan laptop perusahaan kayaknya nggak bisa gitu ya, karena biasanya dia punya security-nya sendiri gitu ya. Tapi kalau kita memang mau, teman-teman, justru di mind map itu akan membantu kita untuk berpikir kritis. Latihannya dari sini, teman-teman. Ini adalah mind map. Gitu ya. Sekarang saya mau nanya teman-teman. Kalau saya bilang di sini nih, apa yang teman-teman bisa jawab? Ayo. Apa yang teman-teman bisa jawab? Boleh chat? Boleh on mic? Belah roda. Terus? Apalagi? Bahan bakar. Apalagi? Mobil, motor, bus, truk. Good. Kapasitas darat, laut, udara. Yes. Maka saya akan mencoba mengkajinya adalah dengan cara apa? Ketika bicara jenis-jenis kendaraan, biasanya yang terlintas di kita itu kita udah langsung ngomong aja jenis-jenis kendaraan. Tetapi kalau kita bisa berpikir runtut, ini bagian dari belajar untuk critical thinking, ya. Maka saya akan bicara darat, laut, darat. Laut, udara. Darat, laut, udara. Oke. Kemudian kita pecah lagi. Darat yang bermesin dan tidak bermesin. Bermesin kita pecah lagi. Roda 2, roda 3, roda 4, roda lebih dari 4. Darat tidak bermesin sama. Kita coba di sini. Oke, ini saya klik aja di sini. Ctrl C. Saya masuk ke sini, teman-teman. Laut. Kira-kira kalau laut, air, kita mau pisah dari mana? Air ya. Dari? Mesin. Bermesin dan tidak bermesin. Jadi kita lihat di sini pecah lagi. Yang bermesin apa saja, gitu ya. Good. Dan gitu ya. Kapal. Oke, perahu mesin. Apalagi gitu ya. Banyak. Udara? Agak susah nih. Ada nggak kendaraan udara yang tidak bermesin? Para layang. Oke. Nah, saya ketemu sama
ini saya siapa waktu saya di Kino gitu ya, managing director saya ngomong, Pak Dwi, laptopnya anak saya mau diinstal. Oh, siapa? Oke, ternyata anaknya usia kelas berapa? Dia kelas 3 SD. Ternyata kelas 3 SD itu sudah diajari mind map. Sehingga ini kelas 3 SD gitu ya. Saya aja belajarnya dari tahun 2008. Saya baru tahun 2020 lah katakanlah, karena itu sudah menjadi biasa, ya saya lumayan terbiasa gitu ya, untuk kritis, detail itu sudah terbiasa gitu kan. Nah, bayangin kalau sudah mulai dari kelas 3 SD sudah dibiasakan. Dan kalau misalnya teman putra-putri kita gitu ya, kita mau mereka mau belajar, ngerangkum aja lewat mind map. Dirangkum. Jadi pada saat ujian, pada saat persiapan ujian, mereka tinggal baca ini. Itu sudah itu otomatis kemungkinan besar terserap itu sangat luar biasa. Ya. Nah, enaknya ini adalah kalau saya buat materi ajar, saya tinggal masukin ke ekspor ke PowerPoint. Saya masuk, oke. Presentation pulse-nya hilang, sebentar. Kayaknya ada trouble nih. File, export, PowerPoint. Yes. Oke. Oh, masih ada nih ya. Saya nggak tahu nih. Biasanya kadang-kadang dia tabrakan. Ya, ekspor. Saya coba kalau ke Word. Kalau ke Word. Oke. Jadi nih itu jadi Word gitu ya. Oke. Excel, jadi kalau saya biasa membuat kajian ya, saya pakai file export, saya ekspor ke Excel. Jadi kalau bisa rencana kerja, saya pakai di sini. Ya, dapat. Jadi kalau misalnya saya bilang di sini insert, oke, kemudian di sini saya pindah. Sorry. Nah, udah. Di sini tinggal saya tambahin kolom. Saya delete di bawah sini. Udah, ini kolomnya, ini apa jenisnya atau kondisinya. Di sini ada pembagiannya, di sini pecah lagi. Kalau misalnya saya pakai program kerja, sampai di sini ke samping kanan tuh sampai ada PIC, due date, dan lain sebagainya. Nah, itu saya buat di sini. Itu kalau kita bicara di mind map. Ini ngajarin kita critical thinking ya, teman-teman ya. Itu. Ya, Mas Nino, memang. Jadi, biasa dipakai dalam Kaizen di Japanese company, betul. Karena ini merupakan salah satu tools-nya yang ngembangin memang dari sana, termasuk di 5W-nya. Ya, meskipun konsep mind mapper-nya sendiri dari Tony Buzan ya, bukan dari Jepang gitu ya. Tapi so far itu sangat powerful untuk kita pakai. Oke, ya. Saya coba lagi kira-kira kalau ke export PowerPoint masih memungkinkan kah? Saya coba ubah. Saya pakai jangan template, saya pakai yang coba kalau saya ngambil di dokumen. Coba ya. Ini coba. Oke. Sorry. Open. Enggak ada. Oke. Nggak bisa ya, coba. Saya nggak tahu, ini kayaknya lagi trouble dengan PowerPoint-nya deh. Kali ini in use, jadi dia tidak bisa. Kayaknya tabrakan dengan program yang lain. Oke.
Ya, teman-teman. Nah, itu konsep yang kita buat di dalam critical thinking. Oke, ya. Jadi teman-teman, saya lanjut kalau dengan materi, saya tambahkan sedikit dengan materi gitu ya. Nah, kalau kita bicara ini adalah salah satu form yang bisa ngebantu kita ya dengan 5 wise worksheet. Ini kalau kita bicara, jadi kalau di tempat saya ketika kita bicara problem, maka kita buat ini salah satu form yang bisa kita pakai. Jadi kalau ada temuan, maka ada CAPA, corrective dan preventive action. Dari sisi manusia, dari sisi manusia itu adalah Y1 sampai dengan Y5, dari sisi mesin Y1 sampai Y5, dari sisi mold, kalau kita bicara part ya, mold, metode, material, lingkungan, itu semuanya kita kaji. Ya, sampai dengan 5Y. Kita ketemu akar masalahnya ada di mana. Ketika muncul akar masalahnya, maka identifikasi penyebab masalah. Gitu. Nah, ini adalah contoh di identifikasi masalah, teman-teman. Nah, kalau coaching tadi sudah saya sudah demonstrasikan juga. Jadi ternyata pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penggalian, kemudian konfirmasi, logik, kesesuaian, itu adalah bagian dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita pakai di sesi coaching. Oke, nah ini coaching ya, teman-teman ya. Ya, saya nggak akan bahas tentang coachingnya sendiri, tapi kalau tadi sempat saya sampaikan di dalam proses awal, ya, bahwa ternyata pertanyaan-pertanyaan yang memang saya sampaikan di sana atau yang muncul itu memang bisa dipakai untuk teknik coaching. Gunain apa? Powerful questions, eksplorasi. What is here that you want to explore? Apa yang Anda inginkan untuk dieksplor? Bagian mana situasi yang menurut Anda belum tereksplor? Apa yang Anda pikirkan gitu ya. Jadi kalau tadi coba mengadopsi apa yang disampaikan oleh Pak Rinaldi misalnya, ketika ketemu dengan orang yang sudah stagnan dan lain sebagainya, coba kita eksplorasi dari sisi yang mana gitu ya. Kita klarifikasi pemikiran-pemikiran dia. Opsi dia ketika nanti sudah mendapatkan pesangon apa yang dilakukan di 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, 1 tahun ketiga, itu bagian dari opsi gitu ya. Oke, jadi ini bisa dipakai sebagai contoh yang bisa diadopsi. Ini adalah coaching form, teman-teman. Nobody is perfect, everybody should care about perfection. Oke. Baik. Materi saya coba share di chat ya. Sebentar, saya coba chat di chat. Oke. Yes. Kita bicara. Sebentar, saya mau lihat. Saya ini ada di klik properties. Sentuh. Oke, sentuh kritis. No. Materi critical thinking. Materi critical thinking. Coba di konsultan. Oke, materi. Communication. Oke, project management. Materi critical thinking. Enggak ada. Mana ya? Materi ketemu. Sorry. Thinking. Oke. Materi critical thinking ada, sudah saya share di chat, boleh diambil.
Nah, ada yang minat untuk instalasi mind map. Saya coba cari foldernya di Google Drive sebentar. Saya coba cari di Google Drive, semoga masih ada. Karena waktu itu sempat saya bersih-bersihin, tapi semoga masih ada ya. Itu sangat piawai untuk semua lini profesi kita dan gitu ya. Oke, saya coba lihat di Google Drive. Karena kalau di share itu lebih dari 100 mega kalau nggak salah. Saya coba lihat lagi. Mind map. Mind map. Oke. Mind map. Oke, nggak nemu. Sebentar. Sorry. Oke, sebentar. Kalau nemu, nanti saya share linknya. Coba kira-kira ada satu teman yang memungkinkan untuk apa? Untuk menginstal kalau memang bersedia. Coaching, TW, creative problem solving, bukan. Oke, saya masuk ke, coba di AW1. Yes. Semoga ada. Ternyata nggak nemu. Harus harus diinstal lagi ternyata. Sebentar, saya coba ya teman-teman ya. Mind map. Sekalian kalau memang teman-teman mau, kita instalasinya di sambil. Di web saya. Yes, oke, bentar ya. Oke, jadi nanti teman-teman di dalam mind map itu saya coba share tekniknya, gitu ya. Saya share dulu di share screen. Saya masuk ke screen. Nah, nanti kita ada mind mapper plus crack. Saya akan buka di sini, ya. Bisa pakai screen-nya. Oke, teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman akan ketemu di sini. Ada crack, ada MM 2008 engine, ada mind mapping Smith Easy. Jadi nanti teman-teman tinggal install yang di MM 2008 engine. Crack-nya ini
Nanti kalau misalnya pada saat sudah selesai, baru crack ini dipakai. Ya, crack ini baru dipakai. Nah, nanti kita coba saya masukkan ke ini dulu, ke Google Drive. Ya, masuk ke Google Drive. Kalau memang Google Drive-nya, oke, sudah. Dapatkan link. Salin, siapa saja. Salin, selesai. Saya masukkan ke chat. Boleh, kalau ada yang mau download. Ya, silakan kalau ada yang mau download. Kalau sekalian mau kita install, ayo. Ya, kalau mau sekalian install, ayo. Sekalian di share screen, biar mungkin teman-teman ada yang bisa ada yang bisa sekalian melihat bagaimana prosesnya untuk instalasi. Ayo, ada yang sudah? Atau ada yang mau? Karena harus clear sekarang pertanyaannya, gitu ya. Kebetulan pakai ini, HP ya? Pakai HP ya, Pak Rinaldi ya? pakai handphone jadi belum saya. Iya. Ada yang mau nyoba nggak, teman-teman? Yang install? Tentunya pakai laptop pribadi, karena kalau pakai kalau laptop kantor biasanya ada hambatan di security sih biasanya. Gitu. Oke, nggak ada yang mau nyoba, ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Ya, kalau memang itu memang nggak bisa, Bunia, kalau pakai itu. Wah, itu mah ketinggian spek, Om Wirakni. Tuh, ketinggian spek itu. Itu. Iyalah, percayalah. Oke. Baik, kalau enggak, tapi gini teman-teman, memang kalau misalnya teman-teman ada laptop ataupun misalnya bisa pakai untuk anak gitu ya, itu dipakai bagus banget kalau misalnya harus dijadikan sebagai materi belajar untuk apapun ya, di profesional kita boleh, di mereka pada saat belajar boleh, di saat kita untuk rencana keluarga boleh. Itu kalau dulu saya masih bisa offline itu setiap awal tahun ajaran baru di kampus, salah satu kampus di Kerawang, itu ada di salah satu jurusan gitu ya, elektro ya, teknik elektro, itu selalu ketika ada mahasiswa baru ngundang saya untuk ngajarin mind map. Tuh. Undang saya untuk ngajarin mind map gitu ya, gitu. Jadi supaya mereka pada saat kampus, ya udah mereka bisa ngerangkum pakai mind map. Apalagi mereka bisa ngerangkum. Kalaupun saya mau buat materi, tinggal diekspor pakai PowerPoint, udah dapat. Tinggal kita ngebenerin aja gitu ya, nata gitu. Oke, teman-teman. Oke, nggak kerasa 1,5 jam kita bergerak, ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Hari ini kita sebenarnya ngisi waktu iseng aja. Ngisi waktu iseng, kayak nggak ada kerjaan lain aja, padahal banyak juga kerjaan lain. Tapi kadang pengen ngundang teman-teman untuk ngobrolin tentang lama sudah nggak ketemu dengan teman-teman, ayo lebih kompeten, gitu ya. Oke. Boleh Cak, satu Cak. Lanjut Pak Rinaldi. Yang 5 ways tadi boleh dimunculin nggak Cak? Saya pernah pakai tapi yang ke bawahnya, yang ke kanannya enggak. Itu gimana ya Cak? Saya masih agak bingung. Oh, oke. Yang form 5 ways tadi. Saya cuma pernah tahu yang ke bawah, yang ke kanan
Saya tadi makanya masih agak Oke, ini bukan yang benar ini? 5 ways tadi itu ya, kan ada yang ke kanan. Iya, Ah. saya taunya cuma yang ke bawah nih. Ke kanannya nih saya baru lihat nih, baru tahu Ya. nih. Jadi kalau mengapa hal ini terjadi, ya, ketika muncul di situ, karena seperti tadi misalnya seperti tadi, ketika terjadi lampu padam atau lampu itu mati gitu ya, lampu mati gitu ya. Mengapa itu terjadi gitu ya? Misalnya nih kita lihat ada kondisinya adalah contoh karena kepanasan, ya, karena kepanasan gitu ya. Kalau itu yes, tidak ada penyebab lagi, maka metode ini kita pakai. Jadi apa yang untuk menjadikan solusi? Tapi kalau itu masih ada penyebab lagi, maka akan turun lagi yang kedua. Itu. Apakah ini menjadi solusi? Apakah ini menjadi akar masalah kan gitu? Itu. Jadi sampai ketemu di root cause. Jadi kalau sudah tidak ada no, Oke, terima kasih. siap. Gitu. Oke. Seringkali gini teman-teman, kalau saya men-challenge teman-teman saya untuk menggunakan 5Y itu adalah ketika mereka sudah sepakat dengan penyebab terakhir gitu ya, maka saya tanya, apakah kalau penyebab terakhir itu diselesaikan maka masalah utamanya selesai? Itu dulu. Kalau misalnya yakin selesai, berarti itu akar masalah. Tapi kalau kayaknya enggak sih Pak, mungkin ada yang lain, mungkin karena ya berarti dia belum ketemu akar masalah. Dalemin lagi. Biasanya yang saya challenge di situ. Jadi ketika saya ngajar tentang problem solving, misalnya problem solving menggunakan 5Y, maka concern-nya adalah ketika dia menemukan akar masalah, pertanyaan saya berikutnya adalah apakah kalau akar masalah itu diselesaikan, maka problem utamanya tadi itu selesai. Kalau belum, berarti masih ada akar masalah. Kalau sudah, berarti itu sudah ketemu akar masalah. Tinggal ditetapkan metodenya apa. Gitu. Oke. Thank you, Cak. Oke, bedanya dengan Pareto apa? Kalau nggak salah Pareto itu 80-20 ya? Iya. Jadi kita identifikasi masalah-masalah apa gitu ya, yang sering muncul. Nah, bicara masalah-masalah apa yang sering muncul, cari masalah yang punya potensi kebermanfaatannya itu berpengaruh besar terhadap hasil akhir. Gitu. Nah, seringkali kan gini, kita munculin ada satu problem, kemudian ada alternatif, problem itu banyak misalnya gitu. Kita problem di internal kita HR apa saja ya? Wah, oke. Kita lakukan problem di internal HR itu 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Oke, dari sekian banyak problem itu, cari problem yang sedikit itu maksudnya memang betul-betul nggak harus banyak, yang kita selesaikan itu sedikit jumlahnya, tetapi punya impact 80. Nah, apakah memungkinkan kita pakai 5Y untuk menemukan problem tersebut? Boleh. Ya. Apakah kita harus pakai 5Y untuk menemukan problem tersebut? Boleh. Ya, salah satu metode bisa kita pakai di 5Y. Nah, cuman mungkin kalau akan yang lebih mengena adalah impact yang akan kita dapat ketika mau problem ini terselesaikan yang mana? Natural gitu ya, alamiah banget. Orang itu cenderung kepingin dilihat menyelesaikan banyak masalah. Jadi ada kecenderungan, saya mau cari masalah-masalah yang kecil-kecil aja deh, yang selesai, yang penting banyak. Ada yang seperti itu. Nah, padahal sebenarnya apakah itu akan berpengaruh impact terhadap yang gede? Belum tentu. Itu aja sebenarnya kalau kita bicara 80-20 atau Paretonya. Ya, kita tidak harus menyelesaikan banyak masalah, tapi sedikit masalah, tetapi masalah itu bisa berkontribusi terhadap produktivitas yang lebih gede. Gitu. Oke. RCA. Wih. Kalau nggak berdampak berarti analisa kita belum tepat ya. Betul. Itu. Jadi berarti
pendalaman kita, karena kan kita bicara critical thinking itu adalah analitik, evaluasi, gitu ya, itu jadi satu, baru masuk ke critical thinking. Kalau analitik, evaluasinya belum dapat, critical thinkingnya belum dapat, gitu. Oke, ya, dan teman-teman kita, misalnya saya ya, yang sudah terlatih dengan mind map aja, terkadang kalau misalnya harus menggali masalah juga belum tentu langsung bisa tuntas, gitu kan. Siap. Cak, mau tanya Cak, saya agak apa namanya awam masalah mewah ini Cak. Ya, Pak. Tadi ketika sudah mendapatkan solusi itu Cak dari pertanyaan yang pertama, apa namanya, apakah sudah itu selesai gitu sampai tanpa harus menanyakan kedua, ketiga, dan keempat dan kelimanya? Karena kan kalau tadi metode tadi itu kalau bertanya, kalau yes berarti selesai gitu. Atau memang kalau udah selesai nanti berlanjut ke bawah lagi pertanyaan kedua atau seperti apa tuh Cak? Kalau mas udah selesai metodenya berarti sudah selesai tanpa harus pertanyaan kedua atau ketiga gitu Cak? Ya, jadi gini. Misalnya kita buat di sini ya, contoh, saya mau pakai ini deng, sekalian nyoba ya teman-teman ya, sekalian nyoba dengan mind map. Oke. 5Y. Oke. Anggaplah kalau kita bicara di sini adalah lampu mati. Y1. Apa penyebabnya? Kepanasan. Oke. Pertanyaan saya, oke atau no? Artinya oke itu adalah apakah kalau kepanasan itu memang menjadi akar masalah? Jadi gini, jadi kalau didinginkan maka lampu nggak mati. Apakah seperti itu? Ataukah kepanasan itu masih sifatnya umum, belum bisa ketemu, ini sebagai penyebab, maka kita akan bicara bahwa itu masih belum oke. Jadi kalau misalnya saya bilang sorry teman-teman, kalau saya bilang di sini, di formnya, nah ini teman-teman, nah ini kepanasan. Ketika kita bicara lampu mati karena kepanasan, yes, benar nggak sih itu akar masalah? No, bukan, masih ada lagi yang harus kita gali. Maka turun ke bawah. Kenapa sampai kepanasan? Oh, karena lupa dimatikan. Oke. Yes. Apakah itu menjadi akar masalah? Belum. Kenapa lupa dimatikan? Oh, karena tidak ada pengingat. Oke. Jadi kalau ada pengingat, maka itu akan bisa istilahnya konsisten orang akan mematikan. Iya, ya sudah. Metodenya apa? Gitu ya. Berarti harus ada pengingat. Metodenya apa? Buatlah alert gitu, tanda bahwa kalau udah selesai atau ruangan tidak dipergunakan, harap dimatikan lampu dan AC-nya. Misalnya, selesai. Ya sudah, itu menjadi akar masalah. Jadi kalau sudah ada pengingat itu, maka lampu juga tidak akan mudah kepanasan, kemungkinan juga usianya bakal lebih lama. Itu Pak Komar. Jadi memang yes, no itu lebih ke, kalau yes itu dianggapnya sudah tidak ada penyebab lagi. Artinya dengan itu diselesaikan, harusnya kelar. Gitu. Oke. Cak, kalau untuk negosiasi itu bisa juga dikatakan critical thinking nggak Cak? Misalnya negosiasi dengan serikat pekerja gitu dan berkaitan dengan masalah upah gitu lah. Jadi ketika memang kita punya standar, kita negosiasi penawaran ini nanti jawabannya apa, seperti apa, kayak orang main catur gitu Cak. Apakah memang negosiasi juga termasuk critical thinking atau memang ini bicara masalah saja baru bicara critical thinking gitu Cak? Oke. Artinya kalau kita bicara critical thinking, saya balikin lagi teman-teman, gitu ya. Saya balikin lagi. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa ya sensitivity untuk standar intelektual kita yang secara universal ya, teman-teman. Saya nggak tahu nih Pak Komar. Sorry. Ketika kita ngobrol,
tentunya ada concern-concern yang dimiliki oleh serikat pekerja. Kan gitu ya. Concern-concern yang dimiliki oleh serikat pekerja. Saya mau coba di sini dulu deh. Teman-teman, dalam setiap diskusi kita harus ada purpose. Dalam satu kondisi kita ada purpose, di mana purpose itu ada goal dan sasarannya. Katakanlah kalau kita misalnya mau diskusi tentang negosiasi dengan serikat pekerja, tujuannya apa sih? Sepakati dulu, tujuannya apa? Nah, kemudian problemnya apa sekarang yang muncul? Ini elemen-elemen pola pikir ya, gitu ya, elemen proses berpikir gitu ya. Problemnya apa yang muncul? Oh, tidak ada kesesuaian. Loh, mengapa tidak ada kesesuaian? Apa yang menjadi dasar? Maka bicara informasi. Bicara informasi. Datanya apa, faktanya apa, kalau di hasil observasinya apa. Mungkin ada pengalaman-pengalaman di luar dan lain sebagainya. Datanya informasi. Oke. Kemudian ketika bicara purpose, question, informasi selesai, maka dari informasi yang ada ini, kita coba interpretasikan. Gitu ya. Nah, di posisi mana, di posisi apa dalam proses negosiasi itu, ini akan ngalir, Pak. Artinya gini, kita nggak usah harus rigid gitu ya, tapi harus ada pertanyaan-pertanyaan pancingan gitu ya. Memang datamu apa, fakta yang muncul apa, kenapa mesti harus seperti itu. Yang penting gali aja informasi sedalam mungkin. Proses di critical thinking itu adalah kita menggali informasi sedalam mungkin. Interpretasinya apa, konsep, teorinya, landasan hukumnya, mengapa kok dia berpikir seperti itu. Nah, ini yang kita munculin. Konsepnya, teori, definisi, atau prinsip-prinsipnya, modelnya, silahkan kita punya. Oke, kita kumpulin ya, ini masalahnya apa, kemudian konsep yang kita pakai, dasarmu apa, gitu ya. Kalau perlu, Bapak, kita buat tertulis, Pak. Enak. Proses ini, purpose-nya apa, question-nya apa, informasinya apa, kita urutin aja. Kita buat tabel-tabel gitu. Ayo kita ngobrol, pendapatnya kalian apa, pendapatnya saya apa, dasar saya apa, dasar Anda apa. Nggak apa-apa. Belajar kok kita berpikir kritis, gitu. Ya, pakai aja di sini. Nah, jadi asumsimu dengan adanya konsep dan interpretasi tadi, apa? Menurut saya bagus, Pak. Bagusnya dari mana? Yuk kita kembali ke konsep. Bagusnya, yuk kita kembali ke interpretasi. Dari mana ini muncul bagus, dan lain sebagainya. Itu, Pak. Ya. Ajak ngobrol aja dengan tertulis, nggak apa-apa. Pasang laptop, kemudian pasang lajur-lajur, silakan pendapatmu apa, yuk kita tulis bareng. Ya. Ini tujuan kita untuk mencari solusi ya. Purpose-nya kan apa? Goal-nya ada ya, yang sudah kita sepakati. Apa sih yang ingin kita dapatkan, apa sih yang kita ingin hasilkan gitu. Nah, kemudian implikasi konsekuensinya apa. Jadi dari asumsi itu, konsekuensinya apa kalau itu diterapkan. Sampai dengan point of view-nya. Jadi sebenarnya apa sih kesimpulan kita? Gitu, ya. Apa sih perspektif kita? Apa sih orientasi kita? Ada point of view-nya. Itu, Pak Komar, mungkin bisa dicoba, Pak, nanti ketika kita ngobrol dengan serikat gitu ya. Ayo kita ngobrol di sini nih. Purpose-nya apa nih kita diskusi? Terus apalagi question problemnya apa di sini? Ketidaksamaan, mengapa lebih spesifik apa kira-kira ketidaksamaannya? Apa yang Anda inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, itu spesifikasikan. Dari situ kita kumpulin informasi, Pak. Nah, ini kita akan mengajak mereka juga bisa berpikir kritis juga. Artinya berpikir kritis itu bukan ini ya, sekali lagi ya. Berpikir kritis itu bukan asal jeplak, asal protes, asal mangap gitu ya. Bukan itu. Tapi kita fokusnya di elemen-elemen ini kita coba penuhi. Gitu, Pak Komar. Siap, Cak. Betul banget. Memang kalau dibuat begini enak ya, Cak. Cuma kadang kalau teman-teman mohon maaf ya, Cak, kalau teman-teman sekat pekerja sekarang itu bicaranya udah kumaha aing lah kan gitu, Cak. Kadang untuk diskusi mengenai ketika ini bicara konsep, apalagi bicara pemahaman regulasi kan. Artinya kalau regulasi itu bisa bagaimana yang berdasar kepentingannya masing-masing gitu. Artinya kalau bicara kepentingan masing-masing berarti kepentingan di dekat pekerja menginterpretasi berkaitan masalah regulasi. Tapi ini boleh sih, Cak. Jangan saya ada ide berkaitan yang tadi disampaikan tadi secara konsep, secara tujuan, secara tadi itu boleh disampaikan walaupun memang ujung-ujungnya pasti kalau ketika memang kepentingannya tidak sesuai dengan
regulasinya itu dia sesuai dengan kepentingannya dia, pasti kembali lagi pada kepentingannya dia gitu loh, Cak. Ya, Itu yang agak susah untuk digalinya, Cak. saya sih gini sih Pak Komar. Selama saya diskusi dengan serikat gitu nggih. Ketika kita mencoba untuk menulis, ya, maka kita mengajak mereka untuk bermain data. Pemikiran-pemikiran yang mereka punya, tak tulis, Pak. Tak tulis dulu ya. Mau saya nggak penting dia benar apa salah. Ya, pokoknya tak tulis dulu ya. Ini tak tulis. Oke ya, tak tulis ya. Bahwa ada pemikiran di sini, ada pemikiran di sini. Biasanya, kalau misalnya mereka niatnya dari awal adalah tidak mau diskusi, mereka akan nentang. Ya nggak apa-apa. Kita masukkan ke notulen meeting. Kalau kita mau ngobrol, mekanisme yang mau kita pakai adalah mekanisme yang seperti ini. Jadi diskusinya adalah positif. Tujuannya kita sepakati, goalnya apa, itu kita sepakati bareng. Gitu. Jadi kalau menurut saya, ini bagian dari ngumpulin data dan informasi. Kita juga ingin tahu, sekali kita lakukan mereka akan debat, berikutnya, kita ajak lagi seperti itu, Pak. Ya, kita ajak lagi, ayo ngobrol, yuk purpose-nya apa dulu nih? Balikin lagi pokoknya, purpose-nya apa, goal-nya apa. Nah, jadi persepsimu apa nih? Apa yang kamu pikirkan? Ayo datanya kita kumpulin. Nggak apa. Sekaligus kita mengajak serikat kita untuk bisa untuk lebih dewasa sebenarnya. Iya, betul. Itu nanti. Ya. Kalau misalnya mereka defense nggak apa-apa, tapi nanti mereka ketika mau meeting lagi dia bilang, pasti nanti sama Pak Komar diajak ngobrol lagi sama purpose tadi. Loh, ya, kita itu ngobrol diskusi kok. Anda kan ngajak saya diskusi. Ayo ngajak diskusi. Nah, ini mekanisme diskusi yang menurut saya akan sangat positif buat kita semua. Ayo kita tulis. Nggak apa-apa. Gitu, Pak. Gitu. Nah, itu kita ngajarin mereka untuk lebih ini. Terlepas dari kita punya persepsi bahwa mereka akan kembali lagi, kita lihat dia kembali lagi caranya bagaimana. Ya, itu nanti akan kita juga bisa improve lagi itu Pak Komar. Itu. Oke, Cak. Makasih, Cak. Siap. Oke. Luar biasa diskusi yang singkat hari ini. Teman-teman ada concern silakan. Oke, kalau nggak ada, yuk teman-teman boleh on cam. Nah, kita mau foto sebentar. Aduh, luar biasa diskusinya. Mas Niko, udah malam, nggak pulang. Wah, dirimu itu. Habis pulang langsung. Ya. Oke, baik teman-teman. Oh, siap. Terima kasih Mbak Nia udah hadir. Oh, nggak apa-apa Mbak Lydia, mantep. Oke, siap. Satu, teman-teman, siap. 1, 2, 3. Siap. Thank you, sukses selalu. Ya, semoga apa yang kita berikan hari ini bisa memberikan manfaat minimal, gitu ya. Sukses semuanya. Salam sehat. Assalamualaikum. Selamat malam. Makasih, Cak. Sami-sami. Thank you, sukses teman-teman. Ya.